Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Color Sevi. Iya, oke. Ya, hari ini saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan request dari teman-teman. Ada yang minta dibikinin tutorial untuk pemula Adobe Illustrator. Nah, jadi ini mungkin untuk yang baru mulai, untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin masih belajar teknis atau masih milih-milih mau pakai apa ya enaknya software yang dipakai itu untuk belajar, untuk membuat vektor atau untuk layout gitu, atau bagi yang memang sudah memakai software yang sudah ada seperti Corel, terus apalagi saya lupa, bagi mereka yang ingin pindah ke lain hati mungkin coba-coba gitu. Oke, jadi ini pengenalan ya, istilahnya pengenalan atau kenalan dengan Adobe Illustrator. Oke. Jadi Adobe Illustrator itu sebenarnya adalah software dengan output filenya itu berupa vektor. Jadi vektor itu filenya itu solid. Jadi dia berbeda dengan Adobe Photoshop yang dia tuh bitmap ya. Jadi bitmap itu raster. Jadi kalau di zoom, gambarnya di zoom itu dia akan kotak-kotak, dot per inch gitu. Jadi kalau untuk vektor sendiri itu dia berupa node-node gitu di penggabungan node-node. Jadi kalau di zoom atau di print itu sebenarnya dia lebih, hasilnya tuh lebih solid, lebih tajam daripada bitmap. Jadi ini kebanyakan memang dipakai untuk desain layout, untuk ilustrasi yang membutuhkan kualitas yang tajam ya. Nah, ini yang software-software lain yang serupa dengan Adobe Illustrator itu contohnya seperti Corel. Kalau zaman dulu saya pernah sebelum menggunakan Adobe Illustrator itu menggunakan freehand. Jadi ya itu, tapi sekarang udah tidak ada. Jadi sekarang dia itu satu paket di dalam Adobe, namanya Adobe, sekarang itu Adobe CC 2020. Nah, kira-kira gitu. Jadi pada prinsipnya untuk memulai itu sebenarnya kita bisa pakai free trial dulu sih. Saya lupa berapa hari itu, kalau memang udah itu memang dibutuhkan ya bisa kita beli langganan per bulan yang Adobe Illustrator-nya itu, cuman saya lupa harganya berapa gitu. Kalau saya sih langganan setahun sih sebenarnya. Oke, ya kira-kira kayak gitu penjelasan singkatnya. Oke. Simak video berikutnya. Iya, oke. Ini kita mulai membahas sedikit pengenalan Adobe Illustrator. Jadi Adobe Illustrator itu memang biasanya digunakan untuk layout atau menggambar ilustrasi. Tapi layoutnya di sini berbeda ya, bukan layout yang multiple pages gitu, yang berhalaman-halaman seperti majalah. Bisa, tapi akan terlalu berat untuk melakukan itu. Jadi contohnya nih untuk membuat flyer, poster, atau mungkin yang ya sekitar maksimal 10 page gitu, atau masih belum terlalu berat. Jadi linknya itu biasanya kalau udah dikasih link foto itu jadi akan berat. Tapi kalau untuk ingin membuat layout yang multiple pages bisa menggunakan Adobe InDesign gitu. Nah, untuk ilustrasi itu dia itu cukup luas ya, maksudnya dia secara warna itu lumayan akurat dibandingkan dengan yang lain. Misalkan kayak misalkan Corel ya, saya dulu juga sempat coba-coba tuh Corel tuh warnanya tuh pas di print tuh agak mendem. Kalau di Adobe Illustrator tuh setelah dikalibrasi dengan benar, itu warna di monitor dengan print outnya itu mirip ya, menyerupai ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk aplikasi lainnya itu bisa untuk bikin ya kayak layout web design segala macam, presentation itu semua bisa. Jadi basicnya sekarang kita akan mengenalkan pengenalan dulu tentang tools ya. Jadi toolsnya itu apa aja yang sering dipakai, terus outputnya seperti apa aja, bisa jadi apa saja. Nah, kira-kira untuk tahap pertama itu kenalan dulu lah ya sama Adobe Illustrator sesuai request teman-teman yang ingin tutorial untuk pemula. Oke, langsung saja. Ya, oke, kita langsung mulai. Kita langsung buka Adobe Illustrator-nya. Jadi Adobe Illustrator ini yang saya gunakan adalah CC 2020. Jadi ketika kita pertama kali buka, kebetulan ini udah ada recent filenya, jadi
kita akan dikasih lihat ini ada ukuran kira-kira mau dipakai untuk apa saja. Misalkan ini untuk kebutuhan cetak, ada letter, postcard, common, terus ini common kayak website ya. Terus ada untuk digital seperti untuk mobile, terus ada untuk video dan more preset. More preset ini, nah ini juga ada ini untuk film video print, printnya ukuran yang macam-macam ya. Terus settingan filenya tergantung kebutuhan kita mau dipakai untuk apa. Kalau untuk print mungkin ini bisa diganti dengan sentimeter, milimeter. Kalau untuk digital website, kebutuhan digital bisa pakai pixel, atau video juga bisa menggunakan pixel. Oke, ini ada template juga, mood board dan lain-lain nih. Terus oke, ini juga sini ada mobile, web, print, video, art, illustration. Jadi ada template-nya masing-masing. Oke. Iya, kita langsung buka bikin satu file new dokumen ya. Create new, ya ini sudah ada template-nya, kita tinggal ambil aja, misalkan ambillah 2000 x 2000 pixel ya. Oke, ini sebagai contoh aja. Nah, ini akan terbuka filenya. Nah, di sini kita berkenalan dulu. Oke, ini artboard, namanya artboard. Nah, ini bisa dokumen setup. Ini bisa diubah-ubah, misalkan edit artboardnya mau misalkan di adjust, misalkan kayak gitu, atau bisa lewat sini pixelnya diganti, atau file dokumen setup. Kalau misalkan memang untuk kebutuhan printing bisa menggunakan, nah ini sentimeter, milimeter bisa di sini, atau nah tinggal diganti-ganti gitu. Oke, itu terus untuk color mode itu ada di sini ya, untuk kebutuhan printing CMYK, atau untuk yang lain-lain digital misalkan RGB itu di situ. Nah, untuk shortcut dasarnya sebenarnya kurang lebih sama kayak ya shortcut komputer ya, misalkan copy paste dengan Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V ya kurang lebih sama sih. Undo, Ctrl Z gitu, atau Command Z ya sama sebenarnya. Oke, nah jadi ini untuk pertama kita akan coba berkenalan dengan toolsnya. Jadi toolbar ini di sini, oh ya sorry, ini sebelumnya ini ada default workspace-nya. Workspace-nya itu ini ada beberapa, ada automation, ada essential, essential classic, layout dan lain-lain sesuai kebutuhan kita mau pakai buat apa gitu. Misalkan untuk layout, nah di layout nanti dia akan ya biasa layout itu kan butuh apa namanya, ini kurang lengkap ya kurang lebih sih kebutuhannya toolsnya ini gitu. Terus untuk misalkan illustration mana, painting ya itu agak lambat nih paintingnya, sebenarnya ini kurang lengkap ya kira-kira ini tadi pilihan ini sebenarnya sih bisa di custom ya, bisa apa namanya, misalkan reset. Nah tadi udah saya bongkar sini, bisa di reset aja mau kayak gimana, masih belum keluar ya intinya tadi workspace nya itu bisa di customize, jadi mau pakai apa aja misalkan. Nah ini kita langsung ke tools aja. Oke. Ini saya tunjukin semua toolsnya, jadi kalau kita buka di essential itu dia keluar semua. Ini sebenarnya sekarang itu yang sisi 2020 itu bisa diedit toolbarnya. Jadi ya ini ada tambahan-tambahan toolbar bisa diedit. Cuman ini banyak banget sih kalau dikeluarin. Jadi yang sering dipakai aja yang akan kita bahas kali ini. Oke, yang pertama di sini yang sering dipakai itu adalah ini selection tool atau V, shortcutnya V. Jadi V itu biasanya kalau kita mau select objek yang apa nih, contoh nih ya, misalkan saya bikin objek begini. Sorry. Nah, bikin objek itu seleksinya pakai ini. Ya ini standar ya. Standar apa namanya? Software apapun, mau itu Adobe Photoshop itu pasti ada itu arrow tool atau selection tool ya, V. Oke, itu yang pertama. Yang kedua
itu ini yang direct selection tool itu, jadi dia tuh lebih ke ini, saya sering menyebutnya itu hollow arrow ya. Jadi shortcutnya itu adalah A gitu. Jadi makanya kenapa A arrow itu saya ingatnya itu. Jadi misalkan ini itu misalkan kayak objek yang di dalam masking. Masking belum dibahas sih, tapi intinya itu objek di dalam objek. Misalkan contoh nih ya, contoh saja nih ya. Atau gini aja. Jadi kita mau seleksi bagian ini ya. Jadi ini kan direct ya, direct selection. Kita ini kan kalau pakai V itu dia akan bergerak semuanya. Tapi kalau pakai A itu kita bisa seleksi ininya aja gitu. Jadi seleksi apa ini istilahnya, titik atau ya, atau vertex bukan ya, titiknya. Jadi ini untuk seleksi semuanya, ini untuk seleksi ya semuanya bisa, cuman dia lebih spesifik, jadi lebih direct. Misalkan mau ke titiknya aja atau mau ke ini bagian yang bisa di apa namanya ini, rounded gitu, misalkan contohnya kayak gitu ya, itu pemakaiannya. Atau objek yang di dalam masking ya, ini saya contohin aja ya. Misalkan nih saya masking objeknya ini, masking ya, ini belum sih, tapi ya Bapak, ini control 7 atau command 7 itu adalah masking. Jadi ada objek di dalam. Nah, ini kita geser-geser objeknya yang di dalam itu menggunakan sorry nggak jelas objeknya, sorry diulang aja deh biar jelas. Soalnya ini nggak warna. Ini saya warnain dulu. Asal-asalan aja ya warnanya. Ya, misalkan kayak gitu. Terus saya bikin objek baru. Misalkan warnanya putih. Nah, yang putih ini akan saya masking. Oke. Oh sorry, ini di atasnya. Jadi yang ini akan saya masking. Nah, untuk gerakinya itu pakai A ini. Nah, untuk objek yang di dalam itu digerakkan menggunakan direct selection tool atau A tadi itu ya. Jadi ini kan kalau pakai ini kan nggak bisa nih, pakai V itu kan semuanya nih dipindah-pindah, tapi kalau pakai A ini itu kita bisa select. Nah, gini kira-kira kayak gitu. Oke. Terus yang ketiga yang sering dipakai adalah ini, itu namanya pen tool ya, atau P ya. Jadi kita tinggal pencet P saja. Kita mau bikin objek misalkan lurus. Nah, tinggal di klik di titik, klik di bidang manapun, terus tarik aja. Ini kalau bidang lurus ya contohnya. Nah, terus kalau ingin align, jadi misalnya pengen tuh garisnya apa istilahnya ya, ya tegak lurus atau rapi gitu ya, presisi ya, istilahnya presisi, itu kita tinggal pencet shift aja. Nah, ini dia nggak akan, dia akan presisi, jadi akan mau kalau miring pun dia akan ada berapa derajatnya, kalau lurus juga gitu. Kita tarik aja, tinggal tarik ke bawah atau ke kanan menggunakan shift, dia akan lurus atau miring begini. Jadi perpindahan pergerakan itu derajatnya itu pasti gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan shift, contohnya kayak gini. Nah, itu pertama untuk garis-garis lurus. Bisa juga kita menggunakan garis lengkung. Jadi menggunakan P ini misalkan kita pakai tinggal di klik di bebas, terus kita klik lagi terus ditarik. Nah, ini dia otomatis akan muncul poin dan bezier-nya. Oke, nah terus tinggal misalkan diklik di tempat lain dia akan menghasilkan objek lengkung. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini objek lengkung atau curve ini bisa diubah dengan menggunakan ini, apa namanya ini, tadi A ya. Jadi misalkan kita di sininya di bagian titik ini, terus di sini, atau beziernya ini bisa di, nah kalau pengen dua-duanya kita pakai pakai shift, bukan nih, sorry ya, intinya itu bisa di apa namanya, di adjust ini ya.
apa namanya, Bezier-nya tetap menggunakan. Jadi yang sering dipakai itu V dan A. Di V itu untuk pindah, gini untuk pindah ke keluar atau untuk memindahkan objek. Kalau A itu untuk edit secara direct ya, secara spesifik, misalkan Bezier-nya atau tadi contohnya masking gitu. Nah ini udah 3 tadi ya. Eh, V, A, selection, direct selection, kemudian P atau pen tool. Jadi 3 itu. Oke, untuk nextnya, nextnya itu objek ya. Create object itu misalkan di sini ada beberapa. Jadi kalau kita hold mouse-nya, kita pencet agak lamaan, itu akan muncul objek-objek ini nih. Ada rectangle, ada ellipse, ada polygon, ada star, ada line, ada spiral. Sebenarnya masih ada lagi apa namanya itu, tapi untuk customize toolbar ya. Nah, ini paling yang saat ini sering dipakai ya ini 4 ini ya. Kotak, bulat, polygon atau star itu. Nah, itu ya sama lah. Ini sebenarnya tinggal dibuat gini di apa namanya. Jadi ini juga sama untuk menghasilkan bentuk kotak yang presisi. Ini kan enggak nih ya kan. Ini free ya, tanpa hold keyboard apapun. Nah, kalau kita ingin menghasilkan kotak yang presisi, yang benar-benar kotak, itu pencet shift. Nah, ini dia akan menghasilkan kotak yang presisi. Kalau ini bebas, kalau langsung gini bebas. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, terus V untuk seleksi lagi. Nah, samanya dengan apa namanya nih, ellipse ya atau bulat ya. Sama kalau kita membuatnya free tanpa hold shift atau tekan shift lama, jadinya dia bisa bentuknya bebas. Nah, tapi kalau kita hold shift itu akan bulat penuh. Nah, kayak gini akan presisi bulat penuh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu juga sama berlaku untuk apa namanya ini, objek-objek yang lain ya. Untuk polygon, star dan lain-lain. Oke. Terus kita ke teks ya. T itu atau type tool ya, atau teks. Nah, ini juga sering digunakan kalau kita akan membuat teks. Jadi ketika kita ambil teks T ini, kita klik langsung, itu dia akan otomatis muncul teks lorem ipsum atau dummy text ya. Satu apa namanya nih? Satu ya lorem ipsum aja gitu. Tapi kalau kita pengen membuat teks yang banyak seperti paragraf, itu harus kita drag seperti ini. Drag ini kan, di hold mouse-nya, di klik kirinya di hold. Lalu otomatis dia akan muncul dummy text seperti ini. Nah, ini tinggal kita buang-buang aja kebutuhannya seberapa. Nah, kira-kira untuk membuat layout, jadi dia udah ada template-nya, dummy text. Nah, tinggal mainin aja nanti di apa namanya, di tutorial selanjutnya mengenai teks, ada sendiri layout dan teks. Nah, ini cukup pengenalan teks seperti itu. Oke. Tadi udah berapa? 1, 2, 3, 4 ya, 4. Oke, sekarang yang kelima itu ini ada rotate ya, rotate. Rotate itu kemarin sempat saya bikin tutorialnya, rotate yang lebih sebenarnya lebih dibilang advance juga enggak ya, tapi ya trik-trik aja. Tapi kalau yang ini rotate basic ya. Jadi misalkan kita membuat objek. Nah, ini rotate. Kita rotate atau R, atau bisa juga transform. Nah, transform diklik kanan, transform rotate. Jadi saya malah seringnya pakai ini sih. Jadi ya ini tinggal berapa, atau langsung, kalau langsung tinggal saya malah seringnya pakai rotate pakai E ya. Jadi pakai E gini langsung diputar aja. Itu untuk rotate standar. Ya kira-kira itu untuk rotate yang apa namanya, ini tadi namanya transform. Nah, ini free transform ya. Tapi rotate itu lebih bisa dipakai, manfaatnya lebih banyak sih sebenarnya. Jadi apa namanya? Misalkan contoh kayak kemarin saya bikin 360 garis miring 9 misalkan.
Nah ini kayak gini misalkan, terus di duplicate. Nah contohnya kayak gitu. Itu rotate sih lebih banyak apa ya istilahnya, lebih banyak bisa digunakan macam-macam dibanding dengan transform biasa. Kalau free transform itu ya rotate. Ini juga sering dipakai ini shortcutnya E. Nah, harusnya tadi ini dulu ya, ini soalnya di bawah tadi saya lupa. Jadi kalau E itu jadi transform, jadi mau di scale. Nah, scale itu jadi scale apa namanya, dibesar kecilkan gini, terus apa namanya diputer, terus ya ini semuanya pakai E, jadi pakai free transform tool. Jadi harusnya tadi itu dulu, cuman karena di bawah tadi kayak kelupaan. Ini udah terlalu di custom sih. Jadi ya yang sering dipakai itu V, A, terus E, terus ada P, pen tool, ada T. Nah itu kira-kira itu yang paling umum dipakai. Terus yang paling umum juga satu lagi yang sering dipakai itu adalah copy paste ya. Copy paste itu ada 3 macam. Jadi misalkan contoh ini kita bikin objek dulu ya. Control atau command C dan V itu nanti objeknya itu dia akan jatuh di tempat yang bebas. Misalkan contoh gini, ini saya Ctrl C, Ctrl V, terus Ctrl V lagi, Ctrl V lagi. Nah itu dia nah misalkan ini Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nah dia itu objeknya itu bebas, nggak di satu tempat gitu. Jadi nggak apa namanya istilahnya itu dia nggak beraturan ya. Kemudian ada satu lagi, masih ada 2 lagi. Namanya yang ini adalah paste in place. Jadi ketika kita copy, dia akan kita paste itu akan berada di posisi yang sama. Otomatis dia akan numpuk di atasnya, yaitu Ctrl atau Command C, terus Ctrl atau Command F. Nah ini nih nggak kelihatan kan? Ini sebenarnya di atasnya udah ada objek baru. Nah jadi biasanya saya gunakan untuk pengen misalkan di scale gini, jadi dia tetap align objeknya. Jadi Ctrl C dan Ctrl F itu pasti akan align, terus kemudian di scale gini lalu di blend misalkan, contohnya kayak gitu. Nah yang ketiga itu adalah duplicate. Jadi copy duplicate. Jadi copy duplicate itu, jadi kita bikin objek lalu di hold option atau alt, terus digeser. Nah pas waktu digeser ini pasti dia akan bentuknya bebas ya. Nah ini pas sambil menggeser itu pas kita udah begini itu ditekan shift. Nah ini otomatis dia nggak akan berubah. Jadi dia akan stay cuma align sama objek yang di depannya. Jadi anggaplah ini kita mau duplicate. Oke, ini setelah di hold alt kemudian shift terus di klik kiri, kita lepaskan. Setelah itu kita pencet aja Ctrl atau Command D. Nah ini adalah duplicate. Nah misalkan kayak gini udah banyak, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, terus di duplicate lagi dengan Ctrl D. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi itu basic untuk copy paste. Oke. Nah tadi udah berapa tadi? Lupa saya. Nah itulah kira-kira. Kemudian yang sering dipakai lagi ini zoom ya. Zoom itu standar ya. Z, pakai Z. Terus kalau mau zoom in tinggal di klik kiri aja. Kalau mau zoom out sambil di hold option atau alt. Nah, kayak gitu. Tapi kalau ingin ini misalkan langsung full view di artboard, tinggal di command atau control 0. Nah ini di full view, control 0 ya, atau command 0. Oke itu tadi zoom. Terus hand. Nah ini hand tool itu untuk shortcutnya itu H, atau bisa juga pakai spasi sebenarnya. Ini untuk menggeser-geser. Ini saya seringnya pakai spasi sih malah sih. Kalau H malah jarang pakai. Kalau spasi sambil hold spasi gini. Nah, sambil enggak di hold, spasi bisa langsung. Atau H sama aja fungsinya ya, spasi backspace ini atau H gitu. Itu untuk menggeser-geser. Terus zoom. Jadi biasanya kan sering kita geser, kita zoom, kita geser, kita zoom. Nah, itu pakai ini spasi atau H. Oke, zoom in, zoom out, terus geser untuk apa namanya layout atau untuk ilustrasi. Atau kalau untuk
langsung full view di artboardnya itu dengan Command 0 atau Control 0. Oke. Nah, itu tadi tools-tools basic yang sering dipakai di Adobe Illustrator. Kemudian ini saya cari-cari lagi apa yang habis itu. Kalau ini shape builder, ini brush, ini shaper tool jarang pakai, tapi ya ini blend, ini scale sama apa ini free transform. Itu sebenarnya ya scale ini lebih ke ini ya kayak rotate tapi yang lebih banyak variasinya. Kalau ini free transform ini paling sering dipakai gitu. Jadi dia mau rotate bisa, mau di scale bebas bisa. Jadi kalau diklik kanan itu contoh nih free transform ya. Kalau diklik kanan itu, nah ini ada banyak sih, ada transform, edge, ada move, ada segala macam. Jadi lebih fleksibel kayak gitu. Oke. Terus ya ini line sih sama, kita bikin line. Nah ini jarang pakai sih. Kalau saya seringnya pakai pen tool tadi itu ya kalau membuat line itu. Jadi mau dibikin apa namanya stroke-nya atau mau dibikin fill, ini lebih fleksibel pen tool. Ya itu tadi udah selection, direct selection, terus pen tool, text, terus rotate, free transform, zoom, terus ini apa namanya hand tool. Nah itu yang basic banget sih. Jadi untuk membuat ilustrasi, untuk layout, untuk apapun itu paling sering digunakan. Oke, untuk basic itu kira-kira itu dulu kali ya. Nanti untuk selanjutnya kita bahas tools yang lebih spesifik. Lebih spesifik itu untuk create sesuatu, misalkan brush, terus kayak blend atau width tool yang kemarin sudah sempat dibahas di tutorial sebelumnya. Terus ada width tool sama ini, copy aja. Terus ada apa namanya mesh tool, ya, gradient, terus ada blend, ada sprayer tool. Nah, oke, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk yang ini kayaknya cukup ya. Ya, nanti kalau kurang jelas tinggal tanya aja di kolom komentar. Oke, siap. Iya, itu tadi cukup ya kira-kira kenalannya dengan Adobe Illustrator. Jadi teman-teman bisa aplikasikan tools-tools yang tersedia itu mau dipakai untuk apa saja. Memang sih agak panjang tadi karena memang lumayan banyak ya, tapi nggak apa-apa, diikutin saja, dicoba saja maksudnya. Jadi langsung dipraktekkan. Oke, mohon maaf nih kalau ada yang kurang jelas, boleh nih komen di kolom komentar, tanya-tanya. Terus kalau ada kata-kata yang kurang jelas juga saya mohon maaf. Jadi semoga sharing sedikit dari saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.